Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Selamat memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan Kristus di mana Yesus yang kita percaya hari Jumat kemarin dalam Jumat Agung dia sudah mati karena disalibkan, kemudian dia dikuburkan dan hari ini kita memperingati hari kebangkitannya, hari kemenangan. Selamat hari kemenangan. Selamat hari Paskah. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang saya mau ambil di dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7, saudara. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang ke-11. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Satu bagian lagi, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini, hari Paskah, adalah kebangkitan, sebuah dasar yang sangat penting bagi orang percaya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini, hari yang indah, ketika kami boleh bersama-sama kembali merayakan hari kemenangan, hari Paskah, hari yang bersukacita, hari yang penuh kebebasan. Kami merayakan kebangkitan, kemenangan daripada Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya supaya firman Tuhan yang di-sharingkan pada hari ini boleh jadi berkat bagi kami semuanya, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebangkitan dikatakan sebuah dasar yang sangat penting bagi setiap orang percaya?
Jika Yesus yang kita sembah tidak bangkit, maka sia-sialah Injil itu diberitakan. Dan itu merupakan kekalahan dari Tuhan Yesus sendiri. Kekalahan dari orang-orang percaya. Sia-sia gereja, sia-sia hamba Tuhan harus sekolah sampai bertahun-tahun. Sia-sia kita melayani dia. Sia-sia kalau Petrus harus berkorban dan kawan-kawannya, para rasul termasuk Paulus, harus berkorban hanya memberitakan Injil, mempertahankan iman kepercayaan mereka sampai mati. Itu sebabnya mengapa kebangkitan dikatakan sebuah dasar kepercayaan kita yang sangat penting. Karena disitulah ketika kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang adalah benar-benar Tuhan yang telah bangkit dari kubur. Dia sungguh-sungguh kita imani. Bukan berita bohong, bukan berita omong kosong. Itu sebabnya saudara, kalau kita tidak percaya, kalau itu semuanya bohong-bohongan, kalau itu semuanya tidak benar-benar terjadi, maka semuanya merupakan kesia-siaan. Memang benar, saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang diproklamirkan hari ini, pada setiap hari Paskah, masih merupakan perdebatan sejak zaman dahulu. Khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka katakan, mana mungkin orang mati bisa dibangkitkan. Mereka juga katakan, mana mungkin itu bisa terjadi. Mana mungkin, Yesus kan itu manusia. Mana mungkin, dan sebagainya. Ingat saudara, benar Yesus adalah manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Saudara, di sini letaknya keunikan kepercayaan orang Kristen. Orang Kristen memiliki kepercayaan bahwa Tuhan yang dia sembah, Yesus, itu benar-benar adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Sehingga waktu dia disalibkan, dia merasakan kesakitan, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan kepedihan, dia bisa merasakan dia bisa merasakan bagaimana sulitnya ketika dia berada di salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar sudah menang terhadap semuanya itu. Dia dikuburkan, benar. Tetapi dia bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Itulah kemenangan dari Tuhan Yesus. Ayat yang kita baca, saudara, itu merupakan penjelasan dari Rasul Paulus. Secara khusus kepada kita sekalian. Dia ingin menegaskan kepada kita bahwa benar, Injil itu merupakan hal yang sangat penting, merupakan dasar. Merupakan pemberitaannya yang sangat dahsyat. Dia katakan, Alkitab sudah mencatat bahwa Yesus itu mati. Yesus itu dikuburkan. Tapi juga mencatat bahwa Yesus itu bangkit. Semuanya itu ada. Dan dia telah membersihkan dosa-dosa kita. Bahwa ayat keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Termasuk juga kepada Paulus, maka disebut sebagai rasul yang terakhir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari Alkitab, apa yang terjadi? Yesus salah satu bukti Yesus bangkit dari kubur kosong. Salah satu bukti bahwa Yesus bangkit yakni kubur kosong. Namun rupanya bukti ini tidak cukup kuat dan masih sulit, terutama
bagi para murid-murid, terutama bagi murid-muridnya. Sebab di sana sini muncul berbagai teori dan berbagai tuduhan. Nah, salah satu bukti Yesus bangkit yakni kubur kosong. Namun, rupanya bukti ini tidak cukup kuat yang masih sulit dipercaya, terutama oleh para murid-muridnya. Sebab di sana sini muncul berbagai teori, berbagai tuduhan. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa murid-murid itu datang pada kubur yang keliru, yakni kubur yang baru, yang memang belum ada penghuninya. Tapi saudara, hal ini bisa kita tolak logikanya, saudara. Kenapa? Sebab malaikat-malaikat juga ada di sana. Dan prajurit-prajurit itu tidak mungkin begitu lalai, begitu gegabah, sehingga mereka menjaga kubur yang salah, bukan? Yang kedua, serdadu-serdadu itu telah mengarang cerita bahwa seseorang mencuri mayat Yesus saat mereka sedang tidur. Apabila ini merupakan kasusnya, tentu saudara, para pengawal itu harus dihukum mati. Tetapi menurut catatan Matius, mereka disuap untuk menceritakan berita bohong. Sudah tidak dihukum, dapat uang pula, saudara. Jadi mereka menceritakan hal kebohongan. Itu 2000 tahun lalu sudah ada. Jadi kalau hari ini ada yang demikian, tidak heran, saudara. Yang ketiga, sangat kurangnya bukti dari orang-orang yang berkeberatan kalau Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Hal ini menjadikan kita boleh menerima bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara. Kebangkitan ini merupakan peristiwa yang penting, dan jikalau memang tidak dirasakan penting, maka kebangkitan itu tentu tidak akan dipersoalkan, tidak akan dipermasalahkan. Karena penting, maka ada hasutan yang mengatakan bahwa dia tidak bangkit. Nah, bagian Alkitab yang sekali lagi kita baca 1 Korintus 15 yang tadi kita baca itu, Rasul Paulus merasa berkepentingan menjelaskan kepada jemaat tentang sesuatu yang cukup dasar atas kepercayaan dari setiap orang percaya. Sebab apabila prinsip kebangkitan itu tidak dianggap penting atau kesimpulan tersebut dikesampingkan, maka itu berarti meniadakan, membatalkan seluruh Injil. Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rupanya di gereja Korintus ada beberapa orang yang telah menyangkal kebangkitan Yesus, saudara. Paulus berusaha menasihati mereka, Paulus berusaha mengajar mereka, Paulus berusaha menjelaskan kepada mereka. Di dalam Galatia 1 ayat 12 itu diceritakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menerima Injil bukan dari manusia maupun para rasul, melainkan dari Yesus sendiri. Karena itu Paulus dapat memberitakan Injil dengan penuh percaya berdasarkan kebenaran. Saudara, hari ini tadi saya katakan tema yang kita renungkan adalah kebangkitan, suatu dasar yang sangat penting bagi orang percaya. Ada 3 alasan yang saya mau paparkan buat kita pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Paskah. Yang pertama, apa arti kebangkitan? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia hidup, saudara. Bagi orang Palestina, Mesias itu merupakan pengharapan satu-satunya. Pengharapan dari mereka. Mesias yang berarti yang diurapi atau juru selamat yang akan datang ke dunia ini, lalu memerintah mereka. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Mesias yang mereka harapkan itu ternyata sempat mengecewakan mereka, termasuk murid-murid Yesus. Kenapa?
Sebab Yesus datang dengan luar biasa, mestinya dianggap seperti itu. Mereka menganggap Mesias atau Yesus akan datang dengan gagah perkasa, tapi Yesus tampil biasa-biasa saja. Bahkan lahirnya saja pun di tempat yang dipinjam, saudara. Bahkan matinya digantung di atas kayu salib. Gereja Korintus rupanya ada dua kelompok orang yang sudah cukup ekstrim, yakni orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan, sedangkan orang Farisi sebaliknya. Konsep mereka, saudara, barangkali sempat menyusup ke gereja Korintus, sehingga Rasul Paulus mau meluruskan kembali konsep jemaat di sana. Paulus telah mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu benar telah mati karena dosa-dosa kita, dan ini dijelaskan sesuai dengan kitab suci, dia katakan demikian. Lalu ia menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, kepada ke-12 murid-muridnya, bahkan lebih daripada 500 orang selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, dan di situ dicatatkan bahwa akhirnya Yesus menampakkan diri kepada dirinya, yaitu Rasul Paulus. Nah, saudara, bagi Rasul Paulus, peristiwa penampakan diri Yesus kepadanya merupakan momen yang sangat penting. Disitulah ada sebuah hati yang jahat itu bisa diubah 180 derajat secara total. Orang yang jahat, orang yang mau membunuh pengikut Tuhan, orang yang mau membunuh pengikut Yesus, tadinya ikut setan, bisa ikut Tuhan. Tadinya ingin membunuh pengikut Tuhan, sekarang menjadi mengabarkan Injil, sehingga dia sendiri yang diburu. Tadinya dia menolak Tuhan, sekarang ikut Tuhan. Nah, Yesus itu hidup. Dan Yesus yang hidup itu sanggup mengubah hati manusia, termasuk hati Rasul Paulus. Itu sebabnya tatkala kita mengingat kebangkitan Kristus, kita ingat kembali peristiwa kasih-Nya yang ajaib. Mengapa ia bisa bangkit? Karena ia adalah Allah, benar-benar Allah. Mengapa ia harus mati? Karena dia mau menebus dosa kita. Hari ini, saudara, jikalau hati kita masih keras, jikalau kita mengeraskan hati, Tuhan Yesus datang akan melunakkan hati kita, supaya kita menerima Dia sebagai juru selamat. Jangan keraskan hati kita. Paulus yang begitu keras hatinya pun menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita buka hati kita. Karena ini penting buat kehidupan kita. Karena Yesus satu-satunya juru selamat buat kita sekalian. Dia bukan Yesus yang mati, tapi dia Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar hidup, maka yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar berkuasa. Secara manusia, memang seakan-akan Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Yesus yang diharapkan sebagai pembebas, dia telah mati konyol, disalibkan. Ia gagal sebelum berperang. Memang benar secara manusia itu demikian. Ia seakan-akan kalah. Tetapi saudara, dia akan kalah kalau dia tidak pernah bangkit. Kenyataannya tidak demikian. Yesus yang kita sembah sudah bangkit. Ia tidak ada dalam kubur itu. Dengan demikian maka Yesus telah mengalahkan maut. Maut itu sudah diinjak-injak. Maut itu sudah dimatikan. Inilah letak kuasanya. Sehingga kuasa Yesus inilah yang merupakan pengharapan bagi umat manusia ketika kita masih hidup di dunia ini. Sekali lagi saya garis bawahi. Karena kuasa Tuhan Yesus itulah yang menjadikan pengharapan bagi semua umat manusia
ketika ia masih hidup di dunia ini. Dengan demikian artinya, jikalau kita masih hidup, kita butuh pengharapan tersebut. Supaya kalau suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah memiliki pengharapan itu. Saudara, kalau waktu kita hidup di dunia tidak memiliki pengharapan yang pasti dari Tuhan Yesus, maka setelah kita dipanggil Tuhan, kita tidak punya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan berarti tidak ada harapan, saudara. Kuasa atas maut itulah yang dimiliki Tuhan Yesus. Itu berarti Yesus telah memperoleh kemenangan atas maut. Satu kemenangan yang cukup satria, yang ditandai dengan kematian seorang anak manusia yang disalibkan di atas kayu salib. Ia rela menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan kita, saudara. Kuasa tersebut juga diberikan kepada kita, yakni kemenangan atas dosa. Kemenangan atas kuasa dosa dengan modal kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan mengakui Dia sebagai juru selamat manusia. Setelah pada musim dingin tahun 1981 di Amerika Serikat telah terjadi suatu tragedi yang timbul karena kecelakaan pesawat terbang. Yang sangat tragis itu terjadi di sungai yang disebut dengan Potomac, Washington DC. Tatkala berita mulai menyebar keluar, diketahui bahwa ada seseorang yang merupakan orang ke-6 oleh regu penyelamat. 5 orang berhasil diselamatkan melalui tali-tali penyelamat dan pelampung yang dilemparkan ke arah mereka. Melalui helikopter yang terbang melayang-layang di atas mereka, para penyelamat dengan heran melihat seorang dari mereka berulang-ulang memberikan pelampungnya kepada teman-teman yang ada di sekelilingnya. Akhirnya, ketika 5 orang telah berhasil diselamatkan, helikopter itu kembali untuk menyelamatkan seseorang yang disebut orang ke-6. Tetapi ia tidak kelihatan lagi. Ia tenggelam di bawah air yang dingin seperti es dan mati lemas. Sungguh-sungguh ia dianggap sebagai orang lain yang lebih utama. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Nah, saudara, Yohanes 15 ayat 13 mencatat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. 1 Yohanes 3:16 mencatat, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus membuktikan puncak karyanya. Jadi inilah puncak karya Tuhan Yesus. Puncak karya kebangkitan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Injil menjadi berkuasa dan berkualitas karena adanya kebangkitan itu. Rasul Paulus sekali lagi mau katakan bahwa, coba kita perhatikan ayat yang ke-14 ya, di dalam pasal 15. Saya bacakan buat saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lalu ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Kemudian ayat 20 merupakan prinsip kebenaran. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan disebut sebagai puncak karya Yesus karena tidak hanya menunjukkan kuasa dan keselamatan, tapi sekaligus membuka jalan menuju kepada surga.
Dengan kebangkitan, maka orang-orang yang mendengar berita Injil, mereka yang degil, mereka yang bobrok hatinya, yang keras kepala juga, harus segera berpaling kepada Kristus. Karena karya besar keselamatan ini diberikan kepada semua orang. Saudara, suatu kali saya baca dalam Ruang dan Nama dan Peristiwa Buah Harian Indonesia, dituliskan bahwa tidak benar seorang lelaki lebih menghargai kecantikan fisik dan tubuh ketimbang kualitas lain wanita. Dalam survei yang diadakan Surat Kabar Amerika Pittsburgh Post Gazette terhadap 200 penduduk Pennsylvania, 52% pria mengatakan jika kapal penumpang Titanic tenggelam saat itu, mereka bersedia menyerahkan jatah tempatnya di perahu penyelamat kepada tokoh kemanusiaan Bunda Teresia. Hanya 8% pria yang mengatakan bersedia menyerahkan peluang keselamatan kepada penyanyi Madonna. Dalam survei yang disebut dengan tes Titanic, 35% orang bersedia menyerahkan jatah kursinya kepada pria atau wanita yang bukan pasangannya atau anaknya. Selain itu, 67% pria dan 41% wanita bersedia menyerahkan kursinya kepada pasangan mereka. Dari tes itu terlihat bahwa responden ternyata lebih suka berkorban demi ibu ketimbang ayah. Sejumlah 74% pria dan 80% wanita bersedia menyerahkan kursinya kepada anak-anak mereka. Sejumlah 52% dari 40% wanita akan menyerahkan kursinya kepada ayahnya, sedangkan 54% dan 55% wanita akan menyerahkan kursinya kepada ibu mereka. Menurut Mike Sigwart, salah seorang responden, saudara, lelaki pada saat ini tidaklah begitu kesatria seperti dulu. Jika terjadi bencana tenggelamnya Titanic sekarang, setiap pria akan segera berusaha meninggalkan kapal itu. Hanya sepertiga pria saja yang akan menyerahkan kursi untuk penyelamat kepada wanita yang bukan keluarganya. Tetapi Yesus yang kita sembah tidak berbuat demikian. Di Taman Getsemani memang dia bergumul saat yang berat untuk menyerahkan hidupnya. Bahkan ia berdoa supaya kehendak Tuhan bisa berubah. Namun di Taman Getsemani itu juga Yesus diteguhkan, doanya berubah. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga saya begitu yakin, saudara, bahwa disinilah letak puncak karyanya. Seorang utusan Injil yang terkenal bernama Dr. Alexander Duff kembali dari India ke Skotlandia. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang berumur lanjut. Pada suatu hari ia berkhotbah di hadapan jemaat Presbyterian. Ia menantang agar para pemuda bersedia menjadi misionaris untuk diutus ke India. Tetapi sayang sekali, saudara, tidak seorang pun yang tergerak pada tantangannya. Berulang-ulang kali ia menantang terus sampai mendadak ia jatuh pingsan. Orang-orang berdatangan untuk menolong dia. Dan seorang dokter memeriksa jantungnya. Akhirnya pahlawan ini yang sudah tua membuka mata. Ia bertanya, di manakah saya ini? Dokter itu menjawab, tenang, Bapak tidak boleh terlalu banyak bergerak. Keadaan jantung Bapak sangat lemah. Tetapi Dokter Duff terus berusaha untuk memperkuat tenaganya. Ia bangkit dan berkata, bawalah saya kembali ke surga. Saya harus menyelesaikan tantangan saya. Mereka bingung, apa maksudnya? Dia katakan, bawalah aku kembali ke mimbar. Saya akan kembali
menyelesaikan tantangannya. Kemudian dengan tekad yang bulat, maka akhirnya dokter mengizinkan dia kembali ke mimbar. Dengan diapit oleh 2 orang dokter dan seorang majelis gereja, ia berjalan bertati-tati menaiki tangga mimbar. Semua jemaat merasa terharu. Ia kemudian melanjutkan tantangannya. Ketika Ratu Victoria memanggil sukarelawan untuk dikirim ke India, saya lihat begitu banyak pemuda yang menyerahkan diri untuk panggilan itu. Kemudian dengan keras ia berkata, tetapi sekarang Yesus Sang Juru Selamat memanggil kita. Tidak seorang pun yang mendengar panggilannya. Benarkah di Skotlandia tidak ada lagi pemuda yang mau diutus ke India? Kalau betul tidak ada lagi, maka saya yang sudah tua ini akan bersedia kembali ke sana. Walaupun saya sudah tidak sanggup berkhotbah, tapi saya dapat berbaring dan mati di Sungai Gangga, agar orang-orang India tahu bahwa paling sedikit ada 1 orang Skotlandia yang masih mengasihi mereka. Saudara, dalam waktu singkat banyak pemuda dengan mencucurkan air mata berdiri berkata, saya rela pergi ke India. Beberapa lama kemudian Dr. Duff meninggal. Dan sejak saat itu, banyak sekali pemuda Skotlandia yang diutus ke India. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Ini satu dasar iman kepercayaan kita. Berita itu sudah kita dengar. Barangkali sebagian daripada kita sudah menerima dia sebagai juru selamat. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Dan saudara hari ini telah mendengar berita ini. Tetapi saudara, apakah cukup hanya mendengar? Tidak. Kita harus percaya kepada dia. Menerima dia sebagai juru selamat. Supaya kita menjadi bagian bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemenangan itu. Namun saudara, orang percaya itu tidak boleh egois. Setelah kita mendapatkan keselamatan, setelah kemenangan Tuhan Yesus, setelah Yesus bangkit dari kubur, kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Apa tugas kita? Tugas kita yaitu memberitakan. Siapa yang mesti pergi? Kalau tidak ada orang yang pergi seperti yang di Skotlandia, maka akan sia-sia. Tapi saudara, firman Tuhan ingatkan bahwa kalau tidak ada yang pergi memberitakan bahwa tidak mungkin akan tersebar, itu sebabnya mari saudara hari ini jangan hanya merayakan Paskah, jangan hanya merayakan kemenangan, tapi kita juga harus pergi mengabarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan, satu berita kemenangan, satu berita kepastian, satu berita keselamatan ini, boleh kami tanamkan dalam hidup kami. Kami boleh percaya kepada dia sebagai juru selamat kami, dan kami mendapatkan keselamatan itu. Tapi Tuhan, bagi kami yang sudah mendapatkan keselamatan itu, biarkan kami jangan tinggal diam. Supaya kami tetap bergerak, supaya kami tetap bersemangat untuk memberitakan kabar keselamatan itu. Pakailah setiap kami Tuhan, baik kami yang masih muda, kami yang sudah lanjut usia, yang paling penting ketika kami masih punya kehidupan, biarlah kami boleh pergi mengabarkan firman Tuhan, pergi memberitakan kabar keselamatan, pergi memberitakan kabar kemenangan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang doa, amin. Saudara, melalui gereja Cornerstone saat ini yang ada di San Francisco,
Saya, Pendeta Saumiman Saud, mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya Paskah membawa kemenangan buat kita sekalian. Kiranya Paskah membuat kita bersuka cita. Kiranya Paskah menabarkan kita semangat, kekuatan, iman, kepercayaan untuk mengabarkan firman Tuhan. Sampai ketemu